tokoh agama saya temui seperti ulama Syafi'iyah sendiri ya, yang ada di Tarim yang menentang Umar bin Hafid. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu bukan jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata, bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ, dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni ta'ajuruka, kalau kau tidak ziarahiku maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan, dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Kita semua sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan pemaparan dari Bang Nasab dalam cuplikan video di atas, saudara-saudaraku semua kan. Iya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan lah. Ini kami coba untuk memberikan penguatan hukum bahwa Mbak Alwi itu memang perilakunya seperti itu, gitu loh. Menganggap dirinya itu paling ahli sunnah sendiri, paling NU sendiri, seakan-akan yang berhak ngurusi NU, kan begitu narasi yang dibangun mereka. Mereka menganggap dirinya itu ahli dalam berzikir, sampai di situ itu termasuk ketua sufi dunia, contoh narasi yang dibangun mereka. Padahal yo mangkola ini alimun fa innahu jahilun, barang siapa yang berkuar-kuar aku ini orang alim, orang pintar, sebenarnya orang bodoh. Sama mereka kesana kemari bilang di dalam tubuh aneh ada darah suci, darah nabi, kan gitu toh. Itu kuar-kuar mereka. Buktinya apa? Mereka bodoh untuk membuktikan bahwa dirinya itu dzurriyyah nabi. Disuruh tes DNA berdalih kesana kemari, tidak jelas. Tes DNA haram menurut ulama fikih dunia. Ulama fikih dunia siapa? Mereka tidak mampu menyebutkan, kan gitu toh. Ya sama, ternyata nasabnya itu mungkotingun, batilun, mardudun. Ya seperti itulah. Ya termasuk madhab Syafi'i yang lurus yang ada di Yaman, dari pemaparan yang dilakukan oleh Bang Nasab ini tidak ada, bahkan menolak keras akidah-akidah yang dilakukan oleh Bani Alwi ini. Ya iya, bahkan bikin sebuah buku, sebuah kitab untuk menolak akidah, termasuk adanya makam Nabi Hud di sana itu dari pengakuan Bang Nasab, dari penelusuran beliau ya, itu bukan berdasarkan adanya kesaksian seorang yang tahu bahwa ini betul-betul Nabi Hud ya. Itu diisbat dari mimpi gitu loh. Jadi ada kabib yang bermimpi katanya di situ itu makamnya Nabi Hud. Nah, dibangun terus sampai sekarang itu dibikin tempat tawaf semacam kayak di Ka'bah itu keliling. Ini perilaku menyimpang, akidah-akidah mereka yang menyimpang. Makanya mazhab Syafi'iyah yang lurus ini menolak, betul-betul menolak, sampai membuat sebuah buku yang menolak akidah yang menyimpang yang ditonjolkan oleh Habib Dobolowi ini, kan gitu. Dan kita semua tahu kan, mazhab Syafi'iyah itu sangat banyak di Indonesia ini.
Ya, termasuk NU itu kebanyakan madhabnya itu ikut Syafi'iyah gitu loh. Yang dalam disiplin fikihnya itu lebih disiplin gitu. Itu madhab Syafi'iyah. Kalau berbicara madhab. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Di Nusantara ini kan banyak loh yang bermadhab Syafi'iyah seperti kita NU ini, warga NU banyak madhab Syafi'iyah. Ini kok masih percaya dengan Habib? Nah, ini kan dipertanyakan. Akidahnya itu madhab Syafi'iyah di Yaman itu sampai menulis sebuah buku bahwa ini tidak benar ini. Ya, tiap tahun itu katanya Bang Nasab itu mereka itu bikin tempat ibadah. Maksudnya ya seperti kuburan Nabi Hud. Terus tahun berikutnya setelah dibangun itu ada ibadah tawaf keliling makam tersebut kan gitu toh. Wah, pokoknya aneh-aneh lah bikin makam ini. Dan yang lucu lagi dalam mengisbat bahwa ini makamnya Nabi Hud itu lewat mimpi, saudara-saudara. Wah, ini kami jadi teringat dengan geng Pekalongan ini yang mengisbat makam itu dengan ilmu ronsen kuburan. Betul ini wah apa? Oh iya ya, genetika mereka seperti itu kan. Pokoknya landasannya itu mimpi, wah ada cahaya dari langit kan hampir sama kan pola-polanya. Terus jatuh di situ, wah ini makamnya Habib Qodi bin Usman bin Yahya umpamanya. Itu perilaku mereka. Nah, kalau kita telusuri genetika mereka ya hampir sama lah. Nah, termasuk di Yaman Selatan itu ada dulu pernah dikuasai oleh Pak Ali atau Habib. Itu partainya itu komunis, saudara-saudara. Republik Yaman Selatan itu dikuasai Habib dan Habibnya itu komunis. Nah, ini sejarah fakta yang tidak bisa dibantah karena banyak saksi sejarah yang mencatatnya. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang yang mengaku cucu Nabi kok ateis, anti Tuhan, komunis kan ateis, anti Tuhan. Padahal Nabi itu membawa risalah Islam kan itu. Wah, ini tidak ketemu. Nah, ini lucu kan, lucu. Pola-pola seperti ini seumpama kita sangkut pautkan dengan fakta-fakta yang ada. Ini kan ada paradok, ada benturan kan gitu. Ada kontraindikasi. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita renungi bareng-bareng. Maka jelas kan, madhab Syafi'iyah saja, orang Yaman itu yang lurus, yang berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah, itu sudah menolak akidah dari Bani Ba'ali atau Habib. Kalau di sini istilahnya seperti itu. Nah, itu kan. Nah, terus kita siapa gitu loh. Kita kan harus betul-betul tahu kan. Ya, sampai makam yang dibangun terus dikasih kain, dikasih bunga-bunga kayak hajatan kalau istilah orang Jawanya kan itu. Itu tradisi siapa? Budaya siapa? Ya orang-orang Yaman kan gitu. Asal Yaman itu para Habib itu. Ini jelas. Jadi ini bahan renungan buat kita semua. Apa yang disampaikan oleh Bang Nasab ini seharusnya menyadarkan kita semua dari ta'assub fanatik buta bahwa akidah para Habib ini sebenarnya itu sudah ditolak sama madhab Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'iyah Yaman. Bahkan ada bukunya gitu loh.